Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari oleh
adanya malam adalah besok adanya di Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau pilih-pilihan, Allah tuh pilih makhluknya di antara yang lainnya. Panjang diurusannya, pokoknya panjang. Sudah singkat saja. Allah pilih bulan dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan yang mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, 4 bulan yang mulia. Di antara 4 bulan yang paling mulia, Allah pilih satu sebagai kaptennya, pimpinannya, ketuanya, yaitu bulan Ramadan. Allah ciptakan Nabi banyak, Nabi dan Rasul 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Allah saling pilih dari 313 Rasul. Dari 313 Rasul yang wajib diketahui 25 Rasul. Dari 25 Rasul Allah pilih 5 ulul azmi. Dari 5 ulul azmi Allah seleksi lagi dipilih 4 yang paling hebat. 1 Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 Nabi Allah pilih 1 sebagai pimpinannya, ketuanya, yaitu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilihkan. Dari ciptaannya bukan tidak mulia, tapi Allah lebihkan dari yang lainnya. Sama dengan manusia, kita diciptakan oleh Allah kan macam-macam. Ada yang kurus, ada ya, yang kurus ada. Walaupun makan nambah 3 kali tetap kurus. Ada yang gemuk, ada. Yang gemuk, walaupun diet 3 hari tidak makan tetap gemuk. Allah ciptakan begitu. Allah ciptakan yang gemuk untuk orang yang senang sebagai gemuk-gemuk. Allah ciptakan yang kurus untuk orang yang senang yang kurus-kurus. Nah, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk Ramadan. Ramadan ini Allah ciptakan untuk umatnya bagi Rasulullah SAW sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Alhamdulillah. Maka tema kita menyambut Ramadan ya, boleh ya? Insya Allah selesai ke 6 ayat. Nah, Bapak jemaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ada kewajiban kita puasa. Puasa bulan Ramadan. Wajib itu, wajibnya bukan wajib kifayah, wajibnya wajib ainiyah. Setiap orang wajib, nggak bisa diwakil-wakilin. Puasa bukan cuma kita baik yang puasa, umat Nabi kan ayatnya jelas, kapal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan kita baik. Dari dulu sebelum umatnya baginda Nabi dapat perintah puasa, para nabi sudah pada puasa. Pada puasa. Dimulai dari orang yang pertama ada di alam bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam puasa. Nabi Adam setiap bulan dia puasa. Kalau kita kan setahun sekali sebulan ya. Kalau Nabi Adam setiap bulan 3 hari puasa. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Setiap bulan disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, itu putih. Kalau hitam aswad, ada aswad, ada batuk aswad, hitam. Kalau suami zawad, kalau hitam aswad berarti zawad. Nabi Adam puasa 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15 disebut hari-hari putih. Bagaimana kisahnya? Nabi Adam dulu dia di surga. No, bapak kita orang surga. Nih keturunannya, nih keturunan surga semua di sini. Alhamdulillah. Maka jangan salah paham. Oh, bapaknya orang surga, dia balik ke kiri. Nah, insya Allah kita semua balik ke surga.
Nah, Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi, skenario dari Allah. Nabi Adam turun ke bumi, di surga itu terang benderang, tapi terangnya di surga tidak melukai kulit. Di surga terang benderang, terangnya surga tidak menyakiti. Beda dengan terangnya bumi, karena diterangi oleh sinar matahari. Segitu jauhnya jarak matahari panas. Ya, kalau lagi panas bikin kulit jadi gosong. Jadi hitam. Nah, Nabi Adam kaget begitu turun ke bumi. Masya Allah, panas ternyata bumi. Kulitnya yang tadinya glowing putih jadi hitam. Nabi Adam jadi hitam kulitnya. Nah, kemudian datang malaikat Jibril, wahai Adam, mau kenapa kulit itu jadi begitu? Waduh, kejemur terus. Kena matahari jadi hitam. Mau nggak kulit itu jadi putih lagi? Dikembalikan lagi oleh Allah. Mau? Kalau mau puasa 3 hari. Nah, itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Maka disebut Ayyamul Bid, hari pemutihan. Pemutihan dosa hakikatnya. Nah, jangan dia salah artikan kalau mau putih puasa 3 hari tiap bulan. Memang santri apa? Nah, coba dari Allah ayatnya kemudian Nabi Adam puasa 3 hari tiap bulan. Disunahkan di umat Nabi. Kita mau hukumnya sunnah. Kalau Nabi Adam wajib waktu itu. Terus kesininya Nabi Isa dan umatnya puasa. Diperintah umat Nabi Isa Ramadan puasa 30 hari. Umatnya Nabi Isa melawan ke Nabi. Melawan, kagak turut, nggak mau puasa. Akhirnya dihukum oleh Allah cerita di puasa mereka kewajiban setahun sekali itu 50 hari. Kifarah tebusan karena melanggar, karena tidak nurut disuruh puasa Ramadan 30 hari. 50 hari itu dalam setahun mereka. Kalau kita alhamdulillah kadang 29 dan 30 yang penting sebulan aja puasa Ramadan. Hari apa? Nah, membuka ilmu pemerintah baik ngomongin kisah kagak ngerti, apalagi rupiah teropong kagak punya. Kalau teropong buat buru-buru ada kemarin ya. Nah, jemaah rahimahumullah. Nah, kemudian Allah berikan Ramadan kepada kita hadiah yang luar biasa. Orang yang menemui Ramadan akan dikasih Ramadan. Ramadan itu huruf di 5, Ro, Mim, Do, Alif, Nun. Nah, 5 huruf. Orang yang menemui Ramadannya baik dikasih Ramadan. Karena Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah, hadiah kepada umatnya Rasul. Nggak pernah dikasih kepada umat-umat sebelumnya, cuma umatnya Rasul yang dikasih. Maka hadiahnya Ramadan 5 huruf, Ro, Do, apalagi Wau, Alif, Ro, Mim, Do, Alif, Nun. Panjang Ramadan. Pertama huruf Ro dikasih huruf Ro. Tahu huruf Ro ya? Kalau yang masih punya gigi masih pas ya. Kalau yang udah nggak ada gigi repot. Bismillah. Irohman. Nah, susah tuh. Maka alhamdulillah imam-imam kita masih giginya lengkap. Alhamdulillah. Ada juga masih ada. Kalau masih ada gigi Pak, kalau nggak ada gigi Allah wapau. Ngomong gimana kita ya? Nggak fase dan fase. Fase itu diukur dari apa? Nah, kalau lagi fase menurut kita belum tentu itu tidak fase. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang nggak punya gigi, dia ngomong begitu, kata kita tidak fase. Tapi sebenarnya fase. Wong itu kudrohnya, bukan gimana? Nah, namanya dialek. Contoh, di Cianjur, orang Sunda itu susah ngomong dal. Ladina. Dal itu temannya tablok, nah itu temannya 3 makhluk. Orang Cianjur itu kalau satu ngomong dal bisa. Tapi kalau disatuin ladina, nggak bisa ngomong dal. Harus ladina. Nah,
hukmu wujidatil illat wa mata wujidatil illat wujidal hukmu. Begitu cara menerapkan hukum, langsung ditelusuri satu-satu. Nah jamaah rahimakumullah, rohnya itu orang yang dapat Ramadan dikasih huruf rohnya dimakna ridwanullah, keridhaan Allah. Allah bakal ridho kepada dia. Alhamdulillah. Orang yang nemuin Ramadan dengan baik, dijalankan kewajibannya Ramadan, dikasih roh ridwanullah, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Apa yang kita cari selain daripada ridhonya Allah? Maka hal yang paling mahal tidak ada duanya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah begini ngaji, nyari apa kita? Nyari ridhonya Allah, dan ridhonya Allah Allah sembunyikan dalam ketaatan. Nggak tahu nih, apa Allah ridho dengan ketaatan kita? Allah sembunyikan ketaatan yang mana yang membuat Allah ridho. Kadang-kadang yang ketaatan sifatnya sosial yang mendatangkan ridho Allah, bukan yang sifatnya ritual. Kadang-kadang Allah ridho kita ngasih makan kucing. Kucing lapar kasih makan apa kita, Allah ridho kadang-kadang begitu. Maka ketaatan sekecil apapun jangan disepelekan. Tidak ada yang tahu di mana ridho Allah. Karena ridhonya Allah, Allah sembunyikan dalam ketaatan. Sama murkanya Allah yang kita hindari, Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Kadang-kadang maksiat kecil cuma mendapat peluang berlaku, itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Kadang-kadang Allah sembunyikan ridhonya dalam kemaksiatan. Maka jangan anggap kecil maksiat atau dosa kecil. Dosa kecil ini, dosa kecil ini lama-lama jadi dosa. Sebab pintu menuju dosa besar adalah dosa-dosa kecil. Nah, roh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang yang menemui Ramadan dengan baik, ibadah di dalamnya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Allah ridho enggak sama Bapak Ibu? Ridho. Ridho buktinya apa? Apa buktinya? Ada buktinya kan? Atau bisa membuktikan enggak Allah ridho kepada kita? Enggak ada yang tahu. Sama dengan amal itu diterima apa enggak, ada yang tahu. Kita cuma ikhtiar baik dengan ilmu. Yang enggak pantas kata ilmu, bukan kata kita. Enggak diterima kata ilmu, enggak diterima kata ilmu, pengetahuan kita. Kalau urusan menerima dan enggaknya urusan Allah. Sama dengan Allah ridho dan enggak kepada kita, itu juga urusan Allah. Tapi ada cirinya. Ada cirinya. Ciri orang yang diridhoi oleh Allah adalah, nah ini muka-muka dia hadir di sini. Alhamdulillah. Kenapa coba? Karena Allah menghendaki kita dalam kebaikan. Bapak datang ke sini, ibu datang ke masjid ini, kemudian berjemaah mendengarkan pengajian. Apa karena bapak dan ibu? Bukan. Kita hanya dikasih fasilitas umur, dikasih buat jalan. Itu fasilitas dari Allah yang gerakin Allah datang ke sini. Datang ke sini ke masjid, jamaah ngaji, semuanya kehendak Allah. Dan kata Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan terus berada dalam trek jalur kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita mau ibadah gerak Allah, berarti Allah ingin kita jadi penghuni surga. Makanya itu amin ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Roh sudah ridhonya Allah. Terus apa lagi huruf? Amin. Huruf min mahabbatullahi minal usah. Apa itu? Pakai panjang haknya. Mahabbatullah. Beda dengan habbatnya di tasdid. Mahabbah. Mahabbah cinta, sayang. Kalau mahabbatullah, penghapusan Allah, pengampunan Allah terhadap dosa-dosa orang yang bermaksiat. Alhamdulillah. Ini orang yang nemuin Ramadan, ibadah Ramadan yang baik, maka akan dapat huruf min. Huruf min itu mahabbatullah, dihapuskan dosa-dosa maksiat
diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kira-kira kita banyak dosa apa dosanya dikit? Dikit kan? Kira-kira ditanya Siti Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, seperti apa sih dosa yang paling kecil? Dosa paling kecil seperti apa? Kata Siti Aisyah, dosa yang paling kecil adalah ketika enggak merasa dosa. Ketika enggak merasa dosa aja dosa, apalagi dosa benar. Ini adalah pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus ra mim huruf dot. Dot itu bermakna dhamanullah. Orang yang Ramadannya baik, melewatinya dengan baik, dikasih huruf dot sebagai hadiah. Huruf dot ini gak ada yang masih manusia satupun nyebut huruf dot. Nggak ada. Khususnya huruf dot itu punya siapa? Punyanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu manusia yang fasih ngomong huruf dot, yaitu Kanjeng Nabi. Selainnya enggak ada. Itu ciri khas mujizat namanya. Nah, mujizat. Nah, jemaah rahimakumullah, tuh dhamanullah, ditanggung hidupnya oleh Allah. Alhamdulillah. Kita jangan dulu sama Allah ada kawan kayak kawan. Besok siang kita bunyi. Nah, udahan. Besok siang datang ke rumah makan, urusan itu jangan usah dibayar, aku yang nanggung. Senang apa enggak? Ini senang, kata Pak Yusra, di sini kita makan. Nah, ayo semua ambil gratis, pulang bayar masing-masing. Ditanggung, senang. Ini Allah yang tanggung jawab terhadap keselamatan kita dunia, tanggung jawab terhadap keselamatan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Apa surah? Mim, dot, alif. Alif bermakna ulfatullah, disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah, dikawal terus, disayang oleh Allah, menjalani hidup dan kehidupannya. Bukan berarti jauh dari masalah, tapi ketika ada masalah, nemu tenang. Bukan jauh dari problem, ketika ada problem, nemu damai, nemu tenang. Ketika lagi emosi, ada yang nasihatin, ada yang damai. Itu begitu. Urfatullah, disayang oleh Allah itu begitu. Kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Bentuk sayang Allah itu kita begitu. Yang terakhir, ra, mim, dot, alif, nun. Nun adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa akan menjadi cahaya. Cahaya bermakna syafaat, pertolongan kepada yang mengerjakan puasa. Sama dengan baca Quran juga syafaat bagi kita, bagi sang pembacanya. Kita hidup dari alam dunia balik, kita punya keyakinan, akidah kita percaya dan yakin ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nih kita di badan nih, besok dilepaskan ruh dari jasad kita, mati namanya. Dikembalikan oleh Allah, dipindahkan ke alam barzakh. Alam barzakh sama kehidupannya kayak kita. Allah kembalikan lagi ruh dan jasad kita menjadi utuh kembali. Dan kita yakin di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur di badan kita. Maka mesti dijaga badan kita dari siksa kubur. Muka, jangan sampai ditonjok sama malaikat. Jangan sampai ditempelin sama malaikat. Jaga muka kita. Dengan apa penjaganya? Salat itu penjaga wajah kita dari siksa kubur. Alhamdulillah. Kan badan bukan cuma wajah. Badan kita ada sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan. Ini mesti dijaga dari siksa kubur, dari dipukul sama malaikat. Lewat apa penjaganya? Lewat puasa. Alhamdulillah. Tuh puasa menjaga kita dari siksa kubur yang datang dari sebelah kanan. Kita badan ada yang sebelah kiri, mesti dijaga, bikin penjaganya. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Tuh zakat.
infak kita, sedekah kita, menjaga badan kita dari siksa kubur yang datang dari sebelah kiri. Dari sebelah kaki, muka udah dilindungi, pakai helm, pakai jaket, kaki, mesti dijaga di kaki. Nah, kaki kita yang penjaganya adalah bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Berangkat ke masjid, berangkat ngaji, berangkat nolong orang, berangkat takziah. Kebaikan yang kita kerjakan rupanya menjaga kaki kita dari siksa kubur. Secara keseluruhan badan ada bagian atas, samping kanan, samping kiri, bagian bawah itu mesti dijaga, diprotek lagi, lebih lengkap lagi lewat bacaan Al-Qur'anul. Nah, Ramadan syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, satu-satunya mukjizat yang gak habis-habis ila yaumil qiyamah, satu-satunya mukjizat yang terus diabadikan oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Musanya wafat, enggak sakti lagi tongkatnya, kagak sakti lagi. Nabi Sulaiman punya cincin, khotam Sulaiman. Cincinnya Nabi Sulaiman, masya Allah, luar biasa sakti. Pokoknya batu aja kalah, batunya kalah. Luar biasa cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya wafat, kagak sakti lagi itu cincin. Semua Nabi punya mukjizat. Ketika Nabinya wafat, Nabinya selesai, maka mukjizatnya pun selesai. Kecuali mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, abadi ila yaumil qiyamah. Kalau Al-Qur'annya sudah tidak ada, berarti kiamat sudah dekat. Apa Al-Qur'annya habis? Tidak, banyak. Al-Qur'annya numpuk di masjid-masjid, yang bacanya kagak. Ada ciri. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari banyak yang baca tapi sedikit yang memahami. Dimulai dari banyak yang baca tapi sedikit yang amalin Al-Qur'an. Ciri kiamat mulai dari situ tuh. Belum ya. Banyak yang baca Quran, hafal Quran, tapi pengamalannya bukan Al-Quran. Belum ya masa itu belum. Masih jauh ya dari kiamat. Cuma kabarnya hari Jumat kiamat itu. Masih jauh lah, kalau hari Sabtu barusan. Nah, jemaah rahimahumullah. Sampai mana tadi ngomong lu? Penjagaan nih, badan kita dijaga seluruhnya lewat bacaan Al-Quran. Ditanya dulu para ulama, termasuk Sayyid Al-Maliki Al-Maki, batas orang hafal Quran tuh berapa juz? Apa 30 juz? Kalau di sini ada 30 juz hafal ya? Banyak. Juz hafal, juz jeruk. Apa 1 juz? Terlalu banyak, gak sanggup. Rupanya alhamdulillah hafal Qur'an, itu bisa membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sholat yang kuliah. Nah, kalau jadi ustaz disebut ustaz Qur'an. Kalau jadi guru. Nah, jemaah rahimahumullah, tuh Ramadan terakhir saya mau tutup kajian kita dengan kita baca khutbahnya baginda Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Pesan Nabi kepada kita ketika menjelang Ramadan. Boleh ya kita dengarkan khutbah Nabi yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Imam Salman Al-Farisi, sahabat Nabi orang Persia, satu-satunya yang punya sejarah perang Khandaq bikin parit. Kumpulan khutbah-khutbahnya Nabi, khutbah Nabi hari Jumat, khutbah Nabi harian, ada kitabnya. Nama kitabnya Hayatus Sahabat. Lengkap khutbah Nabi Jumat ini, lagi begini. Insyaallah nanti kita kapan-kapan ya. Ayyamah rahimahullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir yaumin min Sya'ban, di hari akhir bulan Sya'ban. Faqala, kata baginda Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, qad nazala
telah datang menemui kalian bulan yang agung, syahrul mubarakun, bulan yang dipenuhi keberkahan, syahrul fihi lailatul qadri, bulan di dalamnya ada malam qadar, khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhan, Allah jadikan berpuasa di bulan itu sebagai kewajiban. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan Allah jadikan ibadah di waktu malamnya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair aw adda fihi fardhan kana kaman adda 70 fardhan fi ma siwahu. Siapa orang yang beribadah dengan kebaikan, dengan satu kebaikan atau mengerjakan satu kewajiban, maka seperti seolah-olah dia sudah mengerjakan 70 kebaikan, 70 kewajiban di bulan selainnya. Satu kewajiban sama dengan mengerjakan 70 kewajiban. Satu kali berjamaah di bulan Ramadan dinilai 70 kali berjamaah. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan adalah bulan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, sabar adalah pahalanya surga. Wa syahrul muasa, bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Rizqil mukmin, bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki-rizki orang mukmin. Faman fattara fihi sha'iman, siapa orang yang memberi bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, itu adalah bentuk ampunan untuk dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan bentuk pembebasan dirinya dari neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un, dan baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Qalu laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim, ya Rasulullah, kami tidak punya untuk memberi makan orang berpuasa. Qala, bersabda Nabi, Allah memberikan ada sawab pahala ini liman faqara shaiman, untuk orang yang memberi bukaan puasa ala tamratin, kagak punya harta cukup korma 1 biji, enggak punya korma ausur madimain atau seteguk air, au mudaqatil labanin atau segelas susu. Nah, itu pahalanya luar biasa. Wa huwa syahrul awwaluhu rahmah, bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, akhir bulan Ramadan adalah kebebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi, siapa orang yang memberikan keringanan kepada pekerjanya, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dosanya. Wa aqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan dia dari neraka. Kita punya anak buah, punya pekerja, bulan Ramadan ringankan kerjaannya. Tadinya masuk 12 jam, cukup 1 jam. Nah, bangkrut lama-lama. Fastaghfiru fihi min arba'in hisalin. Nah, kata Nabi, maka perbanyaklah di bulan Ramadan min arba'in hisalin, dari 4 hal. Nah, khaslatani tardawna biha bihima, yang 2 hal bisa mendatangkan ridhonya Allah. Wa khaslatani la dunya lakum anhuma, 2 hal lagi kalian pasti butuh dan sangat butuh. 2 hal itu. Wal khaslatani allati tardawna bihima rabbukum, maka 2 hal yang Allah akan ridho kepada kita. Fa syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat la asyhadu an la ilaha illallah itu akan mendatangkan ridho Allah. Wastaghfirunahu, dan yang kedua adalah membaca istighfar. Maka di bulan Ramadan banyakin baca syahadat, banyakin baca istighfar. Wa amalatan laghniya lakum anhuma, dan 2 hal yang kalian pasti butuh akan hal itu, yaitu fatas'alunallah al-jannah, pertama mohonlah kepada Allah surga, wa ta'uduna bihi minan nar, dan memohonlah kepada Allah dijaga daripada siksa neraka. Maka ada anjuran doa bulan Ramadan, banyakin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang baca sakhatika, ada yang baca sukhtika, terserah, kalau pinter nasibnya ketemu baik. Nah, jangan
bisa kami sampaikan. Pasti banyak kurang dan salah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, tidak ada. Langsung pakas betul. Urusan fikihnya nanti ada kajian-kajian fikih, baca lagi kita apa di Google apa di apa tentang hukum-hukum puasa. Insya Allah. Demikian. Silakan kalau yang ada mau bertanya. Ada kan bebasnya ini. Sifat dua silakan. Siapa yang bertanya? Ya. Kalau bisa yang lebih kuat terakhir tadi yang dalam bahasa Indonesia di share ke mungkin ada grup Al-Quran ya. Kami minta tolong itu saja. Oke. Terakhir. Insya Allah. Ditulis dulu ya. Insya Allah. Iya, maksudnya media itu jelasnya itu ada bahwa Ramadan itu awalnya apa tadi, tengahnya, ujungnya perlindungan dari neraka itu sering diperdebatkan di masjid. Ini kan jelas khutbah Nabi tentang Ramadan. Nah itu ya. Ada yang lain lagi? Habis. Ibu majelis taklim Al-Bahar, ibu dipersilakan kalau ada yang menanya. Katakan itu. Pas. Ada. Pas. Ya, jemaah rahimahumullah, demikian. Jadi insyaallah nanti saya bawa namanya kitab Al-Dunia karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khutbah Nabi tadi riwayat dari nama sanadnya beliau di sini, cuma saya akan bacakan sanad hadisnya. Nanti insyaallah di sini. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama zikir sebentar Bu ya. Ya, Astaghfirullahaladzim, 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 La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutakabbalan ya dzal
atina fid dunya hasanah